Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Prananta, SSTMM. Saya adalah dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pernyataan deskripsi diri saya, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT unsur pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah manajemen pemasaran. Ada 3 hal utama yang ada di dalam pengajaran. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi, kemudian interaction atau interaksi antar dosen dan mahasiswa, dan assessment atau penilaian mahasiswa. Terkait delivery, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian ada kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, model perkuliahan, dan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah interaction. Interaction ini terkait mengenai interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Itu terkait dengan penilaian mata kuliah di manajemen pemasaran. Ada 2 poin, ada beberapa poin sebenarnya di dalam penilaian. Yang pertama adalah fokus utama dan yang kedua adalah bobot penilaian. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran tentunya. Manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai konsep manajemen pemasaran secara komprehensif, baik pemasaran manufaktur maupun pemasaran jasa, serta mengenal berbagai strategi pemasaran dan strategi-strategi lain yang mendukung proses dan fungsi pemasaran itu sendiri. Ada beberapa capaian yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai konsep dasar dan teori-teori manajemen pemasaran ke dalam proses bisnis modern, baik bisnis manufaktur maupun bisnis jasa. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mahasiswa mampu mengembangkan sikap kritis dan kepekaan terhadap permasalahan kehidupan masyarakat sosial dalam pemasaran. Selanjutnya mahasiswa mampu melatih aplikasi konsep manajemen pemasaran dan peran manajemen pemasaran dalam organisasi melalui pemecahan kasus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimplementasikan berbagai konsep strategi pemasaran sebagai alat untuk mengambil keputusan manajerial terutama. Kemudian untuk materi pembelajaran terkait manajemen pemasaran meliputi ada konsep dasar pemasaran, kemudian ada mengembangkan strategi rencana pemasaran, lingkungan pemasaran, analisis nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, menganalisa pasar konsumen dan pasar bisnis, segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penentuan posisi pasar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah membangun merek yang kuat, menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek, dan dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya adalah untuk menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa, mengembangkan strategi dan program penetapan harga, merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Selanjutnya ada merancang dan mengelola komunikasi pasaran hingga elektronik marketing. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai model pembelajaran dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Ada 2 model di dalam pembelajaran, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran yang secara langsung tatap muka dilaksanakan di dalam kelas dengan komunikasi 2 arah. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran secara tidak langsung tatap muka di kelas
Ya, tetapi di dalam asinkronus ini saya menggunakan metode menggunakan learning management system yang dikembangkan oleh UNAS, yaitu adalah Elena. Ya. Jadi di dalam beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam aplikasi Elena, diantaranya adalah diskusi kasus, kuis, termasuk diantaranya bahan ajar dan materi, semua saya upload dalam aplikasi tersebut. Untuk sistem pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi saya juga menggunakan sistem pembelajaran project based learning dan case study. Kemudian di awal kuliah seperti biasanya di dalam memulai pembelajaran saya mulai dengan kontrak kuliah. Ya. Di dalam kontrak kuliah saya sampaikan mengenai RPS atau rencana pembelajaran studi, metode penilaian, buku referensi, dan hal-hal yang terkait mengenai perkuliahan. Hal selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah interaction, ya. Interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Di dalam perkuliahan ada dua jenis interaksi, yaitu interaksi secara langsung di dalam kelas dan interaksi tidak langsung. Di sini menggunakan Elena melalui forum diskusi sebagai penilaian keaktifan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai asesmen, ya, atau penilaian. Di dalam mata kuliah manajemen pemasaran ada 6 fokus utama di dalam penilaian, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang kedua adalah proyek, yang ketiga adalah tugas mandiri, yang keempat adalah kuis, yang kelima ada UTS, dan yang keenam adalah UAS. Dan untuk masing-masing bobotnya, untuk aktivitas partisipatif itu 30% untuk bobotnya, kemudian untuk hasil proyek itu untuk bobotnya 20%, tugas 5%, kuis 5%, kemudian dilanjut untuk UTS atau ujian tengah semester itu 20% dan ujian semester 20%. Dengan memberikan bobot penilaian secara jelas dan terbuka oleh mahasiswa, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya semuanya. Ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini teman-teman semuanya. Kita lanjut ya untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran. Ya, tapi sebelum kita sampaikan untuk materi konsep dasar pemasaran, saya presentasi dulu ya teman-teman ya. Mbak Vina Atalia hadir ya, Aisyah, Muhammad Irfan, Adinda, Elisa, Raisa, Igusti Ayu, Najwa, Nataya, Akbar, Askar, Periska, Hoirotunisa, Diana, Bening, Erinda, Maulia, Aisyah, Medi, yang terakhir ada Fitri ya. Alhamdulillah ini semua hadir ya. Terima kasih teman-teman hebat. Ini saya suka untuk rombel ini ya, selalu konsisten ya, hadir tepat waktu ya. Baik teman-teman, kita mulai ya untuk mata kuliah pada hari ini. Kita akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran. Ini untuk deskripsi mata kuliah. Jadi di dalam mata kuliah ini diharapkan teman-teman bisa atau mampu ya mendefinisikan, menjelaskan, mengimplementasikan dan menganalisa mengenai kerangka konseptual ya mengenai manajemen pemasaran, baik pemasaran produk manufaktur maupun pemasaran jasa.
mungkin belum masuk ke mata kuliah apa itu manajemen pemasaran. Jadi kita harus tahu dulu ya mengenai konsep manajemen. Nah, apalagi ini teman-teman dari jurusan manajemen kan, masa nggak tahu apa itu manajemen. Nah, manajemen pemasaran itu terdiri dari dua sukata ya, manajemen dan pemasaran. Pertanyaannya manajemen itu apa ya teman-teman? Ada yang bisa manajemen dulu kan di semester 1 kan dapat kan? Nah, ini siapa ya? Manajemen, apa yang kalian ketahui mengenai manajemen? Manage itu apa? Bahasa Indonesia ya? Mengatur, mengelola. Pertanyaannya apa yang dikelola? Sumber daya. Oke, jadi sumber daya tidak hanya sumber daya manusia ya, jadi sumber daya di dalam perusahaan, organisasi, manajemen itu adalah mengelola sumber daya. Sumber daya ada manusianya, ada keuangannya, ada pemasarannya, ada modalnya, ya itu semua kita kelola. Kenapa kok kita kelola? Pertanyaan. Agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi itu pengertian dari manajemen. Kita review sedikit ya mengenai manajemen ya. Mungkin teman-teman dulu di semester 1 belajar mengenai manajemen ya. Jadi kalau kita belajar manajemen pemasaran, kita harus tahu dulu manajemen itu apa sih ya. Jadi ini menurut beberapa ahli ya, kita tabung jadi satu mengenai konsep manajemen. Jadi manajemen itu adalah ilmu ya, merupakan sebuah ilmu karena tersusun secara sistematis dan ilmiah ya. Jadi itu manajemen. Selain ilmu, manajemen itu juga sebagai seni ya. Seni. Kenapa kok disebut sebagai seni? Karena mengandung keindahan ya di dalam mengelola ya. Ya, seperti halnya saya mengelola teman-teman di sini, tentunya dosen satu dengan yang lain itu kan pasti akan punya style sendiri ya. Saya dengan Bu Syam, dengan Pak Angga itu kan pasti stylenya akan berbeda-beda. Makanya di dalam mengelola suatu sumber daya itu mengandung seni. Jadi manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk mengelola sumber daya. Kenapa harus dikelola? Agar mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Ya, kenapa kok harus efisien? Karena sumber dayanya terbatas, ya kan? Terbatas kan manusianya terbatas. Dari segi kualitas, dari segi kuantitas. Pasti yang sumber daya manusia yang baik pasti kan makanya yang mahal kan. Tapi kita sumber dayanya terbatas, uangnya terbatas ya. Itu makanya harus efektif dan efisien. Bagaimana cara mengelolanya? Itu melalui POAC, planning, organizing, equating, dan controlling. Itu manajemen. Ya. Itu manajemen. Kemudian beralih ke pemasaran. Pertanyaannya apa itu manajemen dan apa itu pemasaran? Ada yang bisa pemasaran menurut kalian itu apa? Ini penting pemasaran. Kalau memasarkan sesuatu, apa? Menyampaikan, mengkomunikasikan, yang dikomunikasikan apa? Jasa. Terus ada lagi? Menukarkan penawaran yang memiliki nilai. Jadi konsep pemasaran adalah membangun sebuah nilai. Oke, berarti ini sudah belajar pemasaran ya. Ya. Jadi pemasaran itu menurut pandangan kuno umum gitu ya. Pemasaran itu sama halnya dengan penjualan. Ya. Ini pandangan kuno. Kemudian bercerita menjual ke orang lain. Ya. Itu pemasaran. Ya. Itu pandangan kuno. Kemudian mempromosikan. Bu, ini saya punya produk seperti ini. Kira-kira kalian mau beli nggak? Besar-besar. Ya, saya punya HP. Ini silakan beli HP saya 2 juta sekarang. Mau beli nggak? Ya, itu prinsip penjualan. Jadi beda ya. Jadi kalau pemasaran sama penjualan itu berbeda. Kalau pemasaran, menurut pemahaman saya itu sudah masuk ke memuaskan
atau memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Jadi tidak sekedar jualan, tapi barang itu dibutuhkan oleh konsumen ya. Kemudian tadi yang disampaikan tadi Mbak Vina ya, benar tadi pemasaran itu menciptakan sebuah nilai itu value itu manfaat. Kalau saya beli produk tersebut itu akan bermanfaat pada saya. Ngapain saya beli HP mahal-mahal kalau teman saya? Kecuali kalau HP itu untuk pembelajaran secara daring misalnya, secara daring menggunakan Zoom, mau tidak mau harus punya HP. Nah itu namanya menciptakan nilai, menciptakan manfaat. Dengan adanya daring kemarin kan makanya ada aplikasi Zoom, penjualan secara online, e-commerce meningkat, ya karena dibutuhkan. Sebelum itu kan tidak dibutuhkan kan e-commerce. Menurut para ahli pun e-commerce itu akan booming, akan meledak itu di tahun 2019 itu 10 tahun lagi. Ternyata adanya COVID, ya, e-commerce itu langsung meledak itu bermanfaat, ya karena tidak bisa keluar, ya tidak bisa beli karena ada lockdown dan sebagainya, ya barang tersebut otomatis produk tersebut diperlukan oleh konsumen. Nah itu teman-teman ya pemasaran ya. Jadi pemasaran itu intinya adalah memuaskan kebutuhan pelanggan, menciptakan sebuah nilai dan membangun peningkatan konsumen. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi penjualan sama pemasaran itu berbeda. Jadi kalau prinsip pemasaran itu adalah goalsnya itu adalah loyalitas konsumen, loyalitas pelanggan. Disebut loyalitas, masih ingat orang dinyatakan loyal. Kalau saya mau loyal pada instansi ini, dia loyal dengan produk ini. Loyal apa? Orang itu orangnya baik, ramah. Itu kan lebih efektif dibandingkan saya ramah dulu. Ini kan harganya bagus dulu. Pasti nggak percaya, ya kan? Itu lebih percaya sama Vina karena Vina kan sahabatnya mungkin. Itu prinsip pemasaran seperti itu memikirkan sampai satu tadi adalah melakukan pembelian ulang, yang kedua adalah merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, yang ketiga adalah memberikan ulasan yang baik. Ya, teman-teman beli barang suatu produk di e-commerce gitu ya, harganya murah tapi bintang satu. Mau beli enggak? Enggak. Ya kan? Pasti kan kita akan lihat reviewnya dulu, walaupun itu harganya murah, ya. Walaupun, tapi kan kita ragu ini jangan-jangan nggak bisa dipakai, jangan-jangan tidak sampai dan seterusnya, jangan-jangan. Dan itu kan prinsip pemasaran. Mana kata Budi, berarti perguruan tinggi yang ada di Semarang. Jadi kan artinya Budi sudah berhasil membangun positioning. Positioningnya itu nanti bagaimana caranya yang melalui apresiasi yang lebih tinggi ataupun sportnya lebih tinggi. Nah itu. Ada pertanyaan di sini teman-teman? Dipaham ya? Jadi bedanya pemasaran dan penjualan. Ini lebih rinci lagi ya mengenai pemasaran dan penjualan. Kalau pemasaran itu menekankan pada keinginan ya, konsumen, kepuasan konsumen, kalau penjualan itu adalah menekankan pada produk yang ditawarkan. Kemudian penjualan adalah dorongan utama. Kemudian kalau pemasaran itu orientasinya adalah eksternal atau pelanggan. Tapi kalau penjualan itu orientasinya adalah profit oriented. Pertanyaannya, pemasaran nggak mikirkan profit pak? Pikirkan ya. Jadi kaitannya kalau pemasaran itu kalau nasabah atau pelanggan senang puas, otomatis dia beli lagi, rekomendasikan kan otomatis profit juga akan naik. Kemudian pemasaran kebutuhan pelanggan adalah dorongan utama. Kalau penjualan ini adalah tujuan perusahaan sebagai dorongan. Kemudian pemasaran dan segmen pasar menentukan harga menentukan biaya. Kalau penjualan ada biaya produksi sebagai penentu harga. Maksudnya gimana?
biaya produksi penentu harga. Kalau pemasaran adalah segmen pasar yang menentukan harga. Kita contoh penjualan ya, penjualan biaya produksi menentukan harga. Kalau kita mau buat kaos oblong ya, kaos oblong itu kalau penjualan bahan bakunya harganya berapa? Biaya bahan baku, BP, kemudian ada BPKL, BUP, harganya berapa? Ketemu harga pokok produksi, kepingin laba berapa, harga jual. Ya, itu penjualan. Tapi sama-sama kaos oblong, mungkin harga pokok produksinya sama, ya. Biayanya ingin untuk berapa, harga jualnya. Pernah nggak teman-teman beli kaos oblong harga 5 juta, 10 juta? Padahal sama-sama kaos oblong, padahal sama-sama bahan bakunya, mungkin kita buat sama aja deh bahan bakunya, sama ya, tapi mereknya kita kasih merek Adidas, Nike, yang asli udah yang ori ya, ada programnya ya. Ya. Ya kan berarti artinya si Nike ini kan sudah ini ya, segmen pasar ini bukan harga, dia sudah melakukan segmen pasar menengah ke atas. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir kaos oblong putih cuma acap Nike ya. Dan mungkin ada tambah modal program itu nggak nyampe 5 juta kok. Produk itu melakukan pemasaran yang dalam arti kata kalau kita lihat sebagai konsumen sepertinya melanggar etika. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya dalam melakukan pemasaran atau marketing ini ada nggak etika yang mengikat setiap perusahaan atau usaha untuk melakukan pemasaran? Ya, terima kasih Mbak Nara, pertanyaan yang bagus ya. Pemasaran adalah tadi ya, memuaskan pelanggan. Kan pelanggan tidak merasa terjebak kan. Kalau itu terjebak itu ya apa namanya bukan prinsip pemasaran lagi, karena penjual dia hanya sekali aja, setelah itu nggak akan rekomendasi ke orang lain. Mengenai black camping tadi, black camping itu kan sebenarnya di dunia bisnis itu ada namanya kode etik. Jadi kode etik itu juga harus ditaati ya, karena itu hubungannya nanti dengan reputasi perusahaan juga ya. Kalau apa namanya kita melakukan hal-hal yang istilahnya black camping itu tadi, itu kan juga sekarang masyarakat konsumen itu pada pinter-pinter kok, pasti akan akan mencari informasi ya. Kalau di teorinya Porter itu ya, ada 5 tahap di dalam keputusan pembelian. Dan pasti orang mencari kebutuhan, kemudian dia akan mencari informasi. Orang itu nggak mungkin beli sesuatu langsung beli, kecuali itu kemarin ada yang mengangkat juga jadi ada yang kecuali kalau efek media sosial, efek endorser dan sebagainya. Tapi kalau orang yang secara sadar itu di dalam melakukan keputusan pembelian itu kan akan mencari informasi dulu. Setelah mencari informasi dia akan mencari referensi kira-kira ini perusahaan ini baik apa enggak sih. Kadang kan ada juga perusahaan-perusahaan yang iklannya saling menjatuhkan ya kan, ada misalnya Aqua sama Mineral ya. Misalnya ini contoh aja ya, contoh aja sebagai bahan diskusi lah ya. Itu kan sekarang konsumen itu juga sudah pintar kan ya. Kira-kira mana yang dibutuhkan. Sebenarnya itu segmennya sendiri-sendiri. Kalau segmennya konsumennya kepingin air isi ulang, praktis ya Aqua. Kalau kepingin yang mungkin peduli dengan kesehatan ya pilih Mineral. Karena segmennya sendiri-sendiri.